Ya, saya akan lanjut, membuat panduan TRX untuk penjualan part dan servis. Sebelum kita masuk ke dalam aplikasi penjualan part dan servis TRX, kita login dulu menggunakan demo admin. Ini sebagai bahan, eee, guide untuk cara pembuatan penjualan ban dan servis. Nah, sebelum kita masuk proses pembuatan penjualan part dan servis, yang pertama kita harus, eee, tentukan dulu, ketersediaan master kita terkait dengan master, service dan master, eee, katalog kita atau barang kita. Nah, di sini kita akan buat satu contoh yang, barang part-nya itu label part ya, sedangkan service adalah ada 3 service ini nanti yang kita pakai, coba kita pakai anti maintenance. Nah, sebelum masuk ke penjualan, kita tentukan dulu stok tersedia, eee, inventory tersebut. Nah, ini adalah sebagai stok tersedia yang tadi kita memiliki 8 stok ya. Nah, baru selanjutnya kita akan masuk ke penjualan. Oke, penjualan. Nah, di sini tampilannya ada satu, 2 bagian ya, 2 bagian ya, bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas ini adalah navigasi untuk, melihat historis penjualan, ada cabang, ada nomor SO, ada invoice, ada retur, referensi retur, tanggal transaksi pelanggan, dan referensi ID, HP, dan alamat, nomor plat, dan kilometer. Nah, ini adalah sebagai histori kita bisa mencari, data-data yang di list ini. Sedangkan yang di atas ini adalah proses untuk penginputan, pembuatan sales order atau pembuatan work order di Terex ini. Nah, untuk mengawalinya, ketika kita sudah memiliki pelanggan sebelumnya, ya maka kita akan tinggal memilih di sini. Kita bisa mencari keyword, nah, nama atau nomor HP gitu ya. Nanti katakanlah kita pilih Budi, akan terpilih sebagai Budi. Nanti juga otomatis kendaraannya juga yang sudah pernah terdaftar juga akan terdaftar, akan menjadi default di list ini. Kita tinggal pilih. Nah, inilah proses untuk uh, yang sudah tersedia ya di database kita untuk customer-nya. Tapi kalau kita membuat baru, maka kita ketik bersih ini, kita akan membuat customer baru dengan langkah awal adalah menginput di form pelanggan ini. Katakan kita input menjadi katakanlah Roni 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 gitu ya. Kita pilih customer, nanti ada pilihan ya, tinggal kita ada 3 pilihan. Misalnya kita penjualan untuk general itu kita pilih dari customer. Kita kosongin dulu handphone. Nah, HP pastinya harus diinput ya supaya kita bisa bahan untuk follow up nanti ya. Itu juga kalau bisa kita bisa ngirimkan blast untuk bahan marketingnya. Sebagai sampel. Ini baru kita selanjutnya mengklik tambah untuk menyimpan, uh, tersimpan di database kita. Ini sukses. Nah, selanjutnya kita input, jangan dilakukan buat SO dulu, kita input kendaraan dulu. Ini step pertama dari pelanggan, step kedua nomor kendaraannya. Karena gitu ya. Ini kita pilih ini ya, merek kendaraannya, otomatis. Dulu ya. Ini kalau dia mengisi oli kita mohon dicentang internal, kalau tidak ganti eksternal aja. Nah, setelah ini kita tambah. Nah, otomatis secara default akan menjadi default di atas nomor kendaraannya. Nah, referensi ID ini adalah sebagai referensi kita, sebagai catatan aja di sisi referensi kita ya. Kalau emang dia kosong, ketika strip, kalau ada diisinya diisikan. Buat SO, maka otomatis akan terbuat SO ini.
yang nomor 12 akan berurut ya. Nomor invoice masih kosong karena masih draft. Nah, ini masih sebatas, eee, draft SO ya, penjualan. Nah, ketika kita melakukan negosiasi atau sales order SA melakukan negosiasi, bisa nanti kita meng-create SPK blank dulu di sini. Ini akan menjadi blank, akan menjadi catatan dari sales advisor-nya untuk apa saja yang akan menjadi uh, part atau service yang akan diorder oleh pelanggan kita, calon pelanggan. Nah, setelah sudah mendapatkan, kita bisa klik partnya atau jasa. Nah, ini bisa uh, di-input di awal tidak apa-apa. Nanti kita akan service ini satu otomatis. Nah, otomatis di SPK tadi juga akan sebenarnya sih otomatis tertulis ya, cuman harga satuan tidak ada. Nanti ini bisa juga bahan oret-oretan aja dari sisi lapangannya. Part juga. Nah, jadi gudangnya 8 ya. Kita input 2 mungkin. Harga otomatis atau kita bisa rubah juga sih. Nah, bisa dirubah. Double klik tadi. Nah, 100.000. Nah, di sini juga kita mungkin ada service juga yang lain, katakanlah OVL ini. Katakan OVL ini karena kan udah tercetak nih di sini ya. Katakan ini oh tidak jadi gitu ya. Salah satu. Nanti bisa kita langsung hapus saja OVL ini. Hapus. Nah, itu. Setelah sudah terhapus, oke sudah, maka kita menunggu proses servisnya. Setelah sudah dinyatakan selesai, maka kita bisa lihat kita langsung meng-close ini penjualan dengan cara meng-close-nya adalah supaya terbit invoice dan pembayaran, penerimaan pembayaran, klik ringkasan. Nah, ini adalah total semua. Ini juga bisa ditarik ke atas sini. Kita lihat nilai semua, total barang berapa, total service, jumlah barang, jumlah service, total biaya. Nah, inilah akan menjadi referensi keseluruhan summary dari seluruh penjualan. Nah, ini PPN bisa kita ubah pajaknya, PPN-nya non exclude secara default kita include. Nah, total 170.000 tinggal disimpan. Nah, inilah untuk cara pembuatan orderan untuk part dan service. Nah, nanti customer akan ngasih uang tunai, akan disimpan sebagai kas kecil yang sebelumnya kita set sebagai master rekeningnya. Kita bisa tentukan rekening ini nanti di master. Nah, setelah udah, kita juga bisa mencetak invoice di awal. Tapi sebenarnya sih kalau bisa invoice tersebut dicetak setelah pembayaran sudah diterima. Ini setelah udah 170, udah kita simpan. Ini akan menjadi penerimaan di kita Bapak Roni ini. Bapak Roni kita bisa lihat di laporan kas. Kartu kas sih bisa kelihatan mutasinya ya. Nah, ini tadi penerimaan 170 tadi Pak Roni. Nah, dari sini kita bisa ngelihat setelah udah terima duit, kita mau cetak ulang faktur bisa dari cetak faktur, penjualan, cetak faktur. Kita klik Roni tadi, cetak lagi. Cetak faktur. Oke. Nah, dari sini customer sudah bisa menerima faktur setelah di-print. Nah, dari hasil penjualan tadi ini, maka kita akan berefek keseluruhan dari laporan kas kita, nambah duit uang, terus juga stok kita akan berkurang menjadi 6. Nah, begitulah proses untuk penjualan. Nah, dari penjualan tersebut juga akan menjadi hasil laporan penjualan. Penjualan ini kita bisa lihat ini. Ini ringkasan. Tadi ringkasan ya. Ini secara detail. Detailnya. Oke. Nah, itu juga bisa dipilih navigasi di sini, bisa
bisa terpenuhi untuk pencariannya. Demikian untuk laporan manual untuk penjualan part dan servis. Terima kasih.